Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah memasuki pekan ke-6 ya, dari mata kuliah platform teknologi, di mana di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi dan interkoneksi komputer secara general ya. Jadi di prosesor ya utamanya ya. Jadi kita sudah mensimulasikan bagaimana ketika misalkan sebuah instruksi atau kode operasi itu dilakukan pemrosesan ya. Nah, di pekan ke-6 ini kita akan membahas tentang yang namanya interupsi namanya. Jadi tidak hanya di sidang saja ya. Jadi di komputer juga sebenarnya ada yang namanya interupsi ini. Nah, kita bahas dulu pengertian dan fungsi interupsi. Jadi interupsi ini adalah mekanisme di mana komponen dari sistem komputer atau modul komputer itu, contohnya misalkan perangkat I/O, memori, dan lain-lain itu dia menginterupsi urutan normal sebuah proses dari CPU ya. Jadi kemarin kita sudah gambarkan ya ada proses di CPU. Nah ini dia akan menginterup ya. Kenapa? Karena terjadi kondisi yang sangat penting. Jadi menjeda atau menunda eksekusi program yang ada oleh CPU. Nah, interupsi ini dia adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada interupsi rutin. Jadi hampir ya semua modul ya, baik modul memori, I/O itu memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja si CPU. Nah, kalau secara umum itu fungsi interupsi untuk memanajemen pengeksekusian instruksi rutin agar efektif dan efisien ya antara CPU, kemudian modul I/O serta memori. Dan setiap komponen komputer itu dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan ya. Meskipun kemudian kecepatan eksekusinya berbeda. Namun kendali ya tetap terletak pada CPU sebenarnya. Nah, di interupsi itu terdapat pembagian kelas sinyal sebagai berikut. Jadi sinyal-sinyal yang kemudian melakukan proses instruksi. Yang pertama ada program ya. Jadi kalau di program itu interupsi ini dibangkitkan karena kondisi yang terjadi pada eksekusi program. Contohnya misalkan ada arithmetic overflow misalnya, pembagian nol, kemudian ada operasi ilegal ya. Ini tentunya kemudian akan menginterupsi proses di CPU. Lalu ini ada namanya timer ya. Timer ini interupsi yang dibangkitkan karena pewaktuan internal ya atau clock ya atau clocking di dalam prosesor. Jadi sinyal interupsi dari timer ini memungkinkan sistem operasi untuk menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Berikutnya adalah interupsi yang datang dari I/O. Ketika misalkan ada pemberitahuan kondisi error ya dan penyelesaian suatu operasi, misalkan monitornya error kah, kemudian mouse-nya error kah, keyboard dan sebagainya ya. Lalu ada hardware failure ya. Jadi hardware failure ini adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan power ya atau kesalahan paritas memori ya. Jadi kesalahan fisik hardware ya, itu yang bisa menyebabkan proses interupsi. Nah, proses interupsinya seperti apa? Jadi kalau proses interupsinya adalah yang pertama, ketika terjadi mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi yang lain. Nah, kemudian ketika modul selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan interupsi ke prosesor. Ya. Nah, si prosesor dia akan menghentikan eksekusi yang sedang dijalankan untuk kemudian dia menghandle interupsi rutin. Nah, setelah interupsinya selesai, si prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Nah, saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan.
interupsi itu diterima, ditangguhkan, atau interupsinya itu ditolak ya. Jadi itu tergantung dari sejauh mana pemrosesan yang terjadi dalam prosesor. Dan kalau misalkan digambarkan ya, jadi ada misalkan interupsi terjadi di sini misalkan. Jadi kemudian interupsi ini dia akan menjalankan subprogram yang lainnya. Nah, kalau dalam diagram alir atau flowchart-nya ya, jadi pertama ya, dia contohnya prosesor dia ambil instruksi berikutnya ya. Kemudian dia melakukan proses eksekusi instruksi. Nah, di sini ada proses instruksi. Oh, ada instruksi, ada halt ya. Nah, instruksinya diizinkan atau ditolak. Kalau misalkan ditolak ya dia akan ambil instruksi berikutnya. Tapi kalau diizinkan, dia akan melakukan eksekusi ya terhadap interupsi. Dia yang dimaksudnya adalah si CPU ya. Jadi ada prosesnya seperti itu. Nah, interupsi itu bisa juga terjadi yang namanya interupsi ganda atau double. Jadi ini terjadi pada sistem operasi yang kompleks. Ya. Jadi misalkan suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses penyetakan dengan printer selesai misalkan. Di samping itu juga dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Nah, jika pada saat bersamaan terdapat banyak interupsi pada program yang dijalankan oleh CPU, maka reaksi prosesor atas sinyal interupsi yang diterimanya ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Nah, kalau yang namanya interupsi ganda ya, pendekatannya itu ada dua ya. Ganda ada dua juga ya. Yang pertama adalah pendekatan interupsi berurutan atau sekuensial. Kalau sekuensial, dia adalah pertama dia akan menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Nah, kalau kemudian karena apa ya? Karena dia sedang sedang menghandle interupsi yang lain gitu. Nah, setelah prosesor selesai menangani interupsi, baru kemudian interupsi yang lain itu kemudian ditangani. Nah, yang kedua adalah pengolahan interupsi bersarang, nested ya. Dia akan mendefinisikan prioritas bagi interupsi interrupt handler. Ya. Jadi misalkan bersarang ini adalah ketika kita sedang menginterrupt, ada bukan kita ya, CPU sedang menginterrupt, tetapi ternyata ada interupsi lain yang datang dan yang lebih punya prioritas lebih tinggi, sehingga dia dijalankan dengan menginterrupt proses interrupt itu sendiri. Ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini adalah yang sekuensial ya. Kalau yang sekuensial dia akan menjalankan interrupt handler X dulu. Contohnya misalkan interrupt handler Y dia datang, karena interrupt handler Y X ini harus diselesaikan, maka prosesnya adalah menunggu interrupt X selesai, baru kemudian Y dijalankan. Nah, kalau yang nested, ya, jadi program ini ada interrupt misalkan. Nah, ternyata ketika sedang melakukan proses menjalankan program interrupt yang ini, ada interrupt lain yang lebih prioritas. Kemudian dia akan melakukan si interrupt handler Y ini dia akan menghentikan proses interrupt handler X terlebih dahulu untuk diselesaikan, baru kemudian interrupt handler X selesai, baru kemudian menjalankan program seperti biasa. Nah, kalau yang pada proses yang sekuensial, si prosesor melakukan apa? Jadi prosesor ini dia akan melakukan penolakan interupsi atau disable ya. Ketika misalkan interupsi tersebut diabaikan ya, dalam hal ini misalkan interupsi Y misalkan. Nah, kenapa ya? Karena prosesor sedang memproses interupsi yang lain. Interupsi berikutnya ditunda ya, seperti yang saya tadi jelaskan. Lalu kemudian dia dilakukan pengecekan,
Setelah kemudian interupsi pertama selesai, selanjutnya interupsi berikutnya atau interupsinya dijalankan. Nah, kalau untuk yang nested ya, ketika interupsi diterima atau ditangguhkan, si prosesor melakukan apa? Jadi prosesor menangguhkan eksekusi program, kemudian menyimpan konteksnya, ya. Kemudian dia menyimpan alamat instruksi dan data lain yang relevan akan dieksekusi berikutnya. Ya. Kurang lebihnya si prosesor dia akan men-setting program counter ya. Nah, program counter kita sudah bicarakan sebelumnya ya. Ke alamat awal rutin interrupt handler. Nah, kalau kemudian terdapat interupsi dengan prioritas yang lebih tinggi, maka kemudian proses interupsi yang lebih tinggi itu akan diproses terlebih dahulu, ya. Baru kemudian setelah selesai, ya, dia akan menjalankan interrupt handler X, baru dia menjalankan program. Ya. Jadi kita setting program counternya ya, ada di interrupt handler X terlebih dahulu, baru kemudian ke running program seperti biasa. Ya, itu kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan terkait dengan interupsi. Ya. Di pekan depan kita akan lanjutkan dengan evaluation test ya, atau persiapan untuk ujian tengah semester. Silakan Anda pelajari lagi materi yang sudah sampaikan dari materi pertama sampai pekan pertama sampai pekan ke-6 untuk kemudian kita lihat kemampuan Anda dalam memahami apa yang sudah saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.